Apa sih yang dimaksud dengan DHCP? Pengertian DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. DHCP terbagi menjadi dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. Sejarah DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dikembangkan pada tahun 1993 dengan menggunakan Bootstrap Protocol sebagai protokol pendukung. Bootstrap Protocol didasarkan pada user datagram protokol. Karena itu, Bootstrap Protocol bukan protokol reliable. Dalam pesan yang dikirim dari klien akan sampai pada server atau sebaliknya. Bagian-bagian DHCP. DHCP server. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU atau Linux memiliki layanan seperti ini. DHCP Client. DHCP Client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien jaringan memiliki perangkat lunak seperti ini. Server adalah sebuah komputer yang sebagai induk dari semua komputer itu yang berkumpulan atau yang masuk dalam jaringan. Jika server itu mati, kita tidak bisa membagikan dengan orang banyak karena server sebagai induk dari semuanya. Kelebihan dan kekurangan DHCP. Satu kelebihan DHCP sebagai berikut: memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP, mencegah terjadinya IP konflik. 2. Kekurangan DHCP sebagai berikut: semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari hal itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Fungsi DHCP: 1. Dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. 2. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. 3. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seseorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. 4. DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP address secara statik kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Cara kerja DHCP. Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien dan atau server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP client. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, atau GNU Linux memiliki layanan seperti ini. Klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses 4 langkah berikut. 1. DHCP Discover. DHCP klien akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. 2. DHCP Offer. Setelah DHCP server mendengar broadcast dari DHCP klien, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP klien. 3. DHCP Request. Klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan.
4. DHCP ACK. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledgement. Kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat kepada klien dan memperbarui basis data database miliknya. Klien selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol TCP/IP, dan karena telah memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi jaringan. Pertama, jalankan mesin virtual Debian dengan cara klik mulai. Praktik kali ini tetap menggunakan Debian yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Masukkan username dan password login. Jika berhasil, maka muncul tampilan sebagai berikut. Lanjut, kita login sebagai super user karena kita akan melakukan konfigurasi. Masukkan perintah su, kemudian masukkan juga passwordnya. Lalu ketikkan perintah apt cd-rom add untuk menambahkan drive optik. Klik menu devices, lalu drive optik, dan centang pada file ISO Debian 8 DVD2. Kita memasukkan drive optik karena package dari DHCPD berada pada Debian 8 DVD2. Ini dilakukan sebelum melakukan instalasi Samba. Lalu, masukkan perintah apt-get install isc dhcp server untuk mulai melakukan instalasi DHCP server. Tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya, kita akan mengedit file dhcp.conf yang berada pada direktori DHCP dengan perintah nano spasi /etc/dhcp/dhcp.conf. Lalu, hilangkan tanda pagar seperti yang saya lakukan. Jika sudah, kita mengubah subnetnya menjadi 192.168.100.0. Lalu, kita ubah netmasknya menjadi 255.255.255.0. Selanjutnya, kita mengubah range-nya menjadi 192.168.100.3 sampai 192.168.100.50. Selanjutnya, kita mengubah option DNS menjadi 192.168.100.2. Lanjut, kita mengubah option domain name seperti yang kita setting pada konfigurasi sebelumnya. Lalu kita mengubah option routers menjadi 192.168.100.2. Lanjut, kita mengubah option broadcast address menjadi 192.168.100.255. Lalu save dengan Ctrl X, lalu Y, dan Enter. Selanjutnya, masukkan perintah nano spasi /etc/default/isc dhcp server. Lalu tambahkan skrip berikut pada bagian akhir, yaitu eth0. Lalu save dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya, kita klik kanan pada logo global atau Wi-Fi, lalu tekan Open Network dan Internet Setting, lalu tekan Change Adapter Option, lalu klik kanan pada VirtualBox Host Only Network, lalu tekan Properties, lalu tekan Protokol version 4 dengan cara double klik, lalu tekan option and IP address automatically, lalu OK, tekan OK,
Selanjutnya, double klik pada VirtualBox host only network, lalu tekan detail, lalu hasil DHCP akan muncul di sini.